Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerwetin Inter. Gokil, dini hari nanti kita akan menghadapi Liverpool di babak 16 besar Liga Champion. Teman-teman gimana? Gue baca sosial media pada pesimis, kalau gue lebih ke nothing tulus sih. Udahlah, nikmati aja pertandingannya. Apalagi nih kalau menurut prediksi di beberapa media, Vidal yang bakal jadi pemain tengah. Aduh, menggantikan posisi Barella ya, karena Barella absen di 2 pekan. Tadinya sih dibilang Vecino, tapi Vecino baru cedera, bro. Gue nggak tahu nih apakah dia bakal fit atau enggak. Kalau gue prefer Vecino aja dulu, baru nanti babak kedua masukin Vidal. Kalau teman-teman gimana? Oh ya, ini yang menarik lagi. Menurut prediksi beberapa media, Zeko yang akan jadi penyerang utama. Duetnya sama Alexis, bukan Lautaro ternyata. Gila nih, Zeko kagak ada capek-capek. Capek nih anak main mulu nih. Gokil sih. Sementara di di kubu Liverpool, full tim penyerangnya ada Mane, ada Salah, ada Thiago, Fabinho dan Henderson. Kalau yang lagi naik daun banget sih si Alexander-Arnold nih. Tapi gue gak akan bahas Liverpool lebih dalam karena gue sendiri gak begitu mengikutin Liga Inggris, khususnya Liverpool. Jadi gue mau ngobrol dengan teman-teman dari The Reds Indo. Kemarin gue udah janjian. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan teman-teman The Reds Indo. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam dengan Mas Anam dan Mas Fatah ya? Iya, betul. Ya, Halo. betul. Halo, terima kasih banyak udah mau gue ajak ngobrol-ngobrol nih sebentar lagi Inter Liverpool, karena gue juga menjelang pertandingan gue ngefollow beberapa akun Liverpool sih yang paling eksis, maksudnya yang paling sering berkicau tentang Liverpool. Cuman gue DM Twitter nggak dibalas, DM IG baru dibalas. Jadi sebetulnya gimana sih ini The Reds Indo tuh apa sih, Mas? Sebetulnya siapa nih mau jawab, Mas Anam apa Mas Fatah nih, silakan. Boleh ownernya. Oke, saya dulu aja kali ya. Oke. Mungkin ini secara singkat aja sih jelasinnya. The Reds Indo itu orang-orang banyak yang bilang kalau The Reds Indo itu komunitas. Jadi ini sekalian klarifikasi. Okay. Kalau The Reds Indo itu bukan komunitas. Jadi ya sebatas fanpage sih sebenarnya. Karena dari awal, dari tahun 2016 kurang lebih itu emang The Reds Indo udah mulai aktif. Terutama di Line. Pertama itu di Line. Lalu lebar lah sayap ke IG. Cuman kalau di IG kan dulu emang kalah saing lah sama Line. Karena Line kan emang dulu fanatiknya gede banget lah buat supporter bola terutama. Di Line ya bro? Line? Twitter. Iya di Line. Dulu kan lagi ramai banget tuh mas. Yang masalah Line itu lah. Banyak bawa bola juga. Terus juga termasuk ya klub-klub bola kayak kita sih. Jadi bukan cuma kita doang dulu. Karena kita pasti ada temennya juga lah yang lain. Terus juga kalau buat di IG ya dulu sih IG tuh sepi sih mas. Nggak kayak sekarang. Jadi ya kita lebih fokus di Line dulu. Terus juga lebarin sayap lagi di Twitter. Di Twitter tuh sebenarnya emang udah dari awal sih mas. Karena sebelumnya emang foundernya itu buat Twitter lebih dulu dibanding Line. Jadi sebelum ke Line itu ke Twitter. Tapi karena di Twitter mungkin agak sepi ya. Jadi ya di Line difokusin. Setelah Line udah mulai agak sepi, jadi kita fokusin kedua itu mas. Ke Twitter sama di Instagram. Nah kenapa masnya gak dibales? Mungkin ini ya. Karena di Twitter itu bukan saya yang megang mas, saya cuma monitoring doang. Jadi kebetulan ada admin di Twitter itu kalau nggak salah ada kurang lebih tiga orang. Wih, anjir, dan kalau banyak misalkan banget. Banyak gila pasukan lo. Admin kita emang banyak. Iya, bukan cuma di kita tuh kurang lebih ada 9 orang sih mas. Bagian-bagiannya juga ada. Iya, jadi ya mungkin karena hobi sih mas, jadi kayak ya udahlah kita lakuin aja gitu. Pantesan baterainya nggak ada habisnya, ngetweet dulu, masukannya banyak yang sip-sipan mas. Ya terus gimana awalnya dari cuman berapa, awal mulainya ada berapa orang bisa sampai 9 tuh gimana? Mungkin ini agak kita buka latar belakang dari The Reds Indo. Jadi itu sebelumnya The Reds Indo itu cuman ada beberapa orang mas. Kebetulan saya ini kan emang kalau warga lain mungkin tahu ya bahwasannya The Reds Indo itu pernah dijual ya kan. Jadi sebelumnya itu bukan saya mas yang pendiri, saya cuman owner yang 2016 itu sempat ada masalah The Reds Indo yaitu yang dijual tadi. Terus saya jual gimana? Gue nggak ngerti bro. Lah. Akunnya dijual gitu. Iya, jadi itu dijual sama owner sebelumnya.
Jadi tuh kayak apa ya? Tangan kedua lah saya nih sekarang. Maksudnya akunnya tuh karena banyak followers jadi dijual dalam artian harafiah pakai rupiah gitu. Iya, betul. Betul. Terus, Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, cuman kalau di line itu udah sering banget lah dengar kayak gini. Terus sorry terus. Ya, terus setelah dijual terus sempat ada ini kan, saya kayak apa ya? Saya emang dulu sempat punya akun Liverpool, cuman bukan Drexindo. Itu kalau nggak salah itu namanya apa ya? Wall of Liverpool atau apa? We Are Liverpool, sorry. We Are Liverpool. Kebetulan ini Fatah, ini saya rekrut dari We Are Liverpool. Jadi pas saya jadi ganti owner, yang di Drexindo saya jadi owner, saya tarik juga Fatah ke Drexindo. Dan We Are Liverpool saya diemin. Karena saya lebih fokusin ke Drexindo, kayak gitu. Oke. Terus, kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Cuma gue penasaran, kenapa waktu itu dijual, dan kenapa lo tertarik membeli, dan sejumlah berapa sih? Gue nggak ngerti. Maksudnya kalau lo beli akun buat jualan, gue masih masuk akal. Oh, followersnya banyak. Jadi kalau gue ngeposting produk yang lihat banyak, itu gue masih bisa gue cerna lah. Lo beli akun komunitas untuk lo buat komunitas lagi, itu transaksinya kayak gimana sih maksudnya? Kalau terlalu sensitif nggak apa-apa sih, nggak usah jawab. Soalnya gue penasaran doang. Sorry mas, tadi apa intinya mas? Tadi suaranya patah-patah soalnya. Gue kan tadi lo bilang nih, lo beli akun. Gue secara pribadi nggak bisa menangkap itu di akal gue gitu. Kalau lo beli akun untuk lo dagang, gue masih bisa pahami itu. Akun dengan followers banyak, lo beli bisa lo posting produk, orang bakal banyak yang lihat followers lo. Nah, tapi lo beli akun komunitas, lo buat untuk bikin komunitas, itu komunitas yang sama pula gitu. Itu gimana sih latar belakangnya? Jadi gini mas, sebenarnya tuh saya bukan yang beli. Jadi saya kayak menawarkan. Kebetulan kan kalau nggak salah tuh dulu di line tuh ada beberapa akun Liverpool juga. Kalau nggak salah tuh ada 5. Dan kebetulan saya juga pengen lah jadi bagian tri dulu. Cuman karena emang kendala saya kurang pengalaman lah istilahnya. Jadi kayak kalah saing. Jadi saya bikin fokus lah akun We Are Liverpool. Tapi setelah udah lumayan lah, udah ada bekal nih buat pengalaman megang tri atau jadi admin tri. Jadi pas banget tuh mas, ada kendala Drexindo dijual. Jadi saya mengajukan diri dong. Kebetulan itu admin saya kenal. Saya mengajukan diri bahwasanya kayak ini ada akun Liverpool nih. Gimana kalau misalkan akun Liverpool saya, We Are Liverpool, ubah ke Drexindo. Jadi kayak pakai nama mereka lah. Jadi saya izin, terus pada udah setuju. Akhirnya saya jadi owner baru. Untuk foundernya itu masih ada, cuman dia udah nggak aktif sih mas. Oke. Tetap sih, gue belum merasa terjawab tuh, ya sudahlah. Ini gue tambahin dikit kali ya, silakan bro. Oke, silakan. Jadi dulu gue juga sempat apa yang namanya jual beli OA itu kan gue juga sempat mendalami ya. Jadi kalau waktu zamannya masih rame banget itu OA official account itu udah kayak komoditi yang lumayan mahal gitu zaman dulu tuh. Kayak Drexindo tuh kan dulu berapa ya? Udah nyampe 40.000 gitu kan. 40.000 itu kalau dirupiahin itu udah nyampe dijual itu kalau nggak salah berapa 5 juta gitu ya, 5 juta atau berapa gitu. Value-nya itu ya dulu ya. Value-nya itu udah lumayan segitu. Jadi waktu zaman dulu hot-hotnya itu emang banyak gitu, dan dulu kayak pernah ada brokernya gitu. Jadi dia itu broker jualan OA itu. Akun. Iya, saking hangatnya itu jadi pernah ada brokernya gitu. Iya. Oh, gokil. Oke, terus akhirnya lo ajak sana, ajak sini. Akhirnya terkumpullah 9 orang yang ngejalanin Drexindo ini sampai saat ini. Iya, betul mas. Terus pembagian tugasnya gimana bro? Lo shift Senin, lo shift pagi. Lo bagian nonton nih malam nih, dini hari nih gitu. Berebut, sinilah gue lagi pengen ngoceh apa gimana bro? Bukan gitu mas. Jadi kan kebetulan emang apa ya, bisa dibilang dia lebih aktif. Mungkin gini bahasanya, bisa dibilang ada salah satu admin yang aktif di Twitter, tapi dia nggak aktif di Instagram sama di Line. Jadi ya kita pakailah kayak seperti itu. Ada yang aktif di Twitter, monggo silakan dipegang Twitter. Ada yang aktif di Instagram doang, monggo silakan dipakai. Ada yang aktif di Line. Di Line itu bisa dibilang lebih aktif, lebih pendekatannya lebih aktif.
Karena di Line juga ada beberapa grup untuk khususnya fans Liverpool dan juga aktif. Jadi ya kita bagiannya dari situ aja sih Mas. Kalau untuk masalah rebutan mungkin ya it's okay sih, karena kan kalau dari saya pribadi silakan, kalau mau megang ini silakan, yang penting tahu tanggung jawabnya. Kalau mau megang satunya lagi juga silakan, atau mau dipegang semuanya silakan, yang penting tahu tanggung jawab. Kalau dari saya sih itu sih. Ya dibandingin lempar-lemparan bola malah nggak ada yang. Iya benar. Iya. Tapi Line masih jalan. Sekarang kan zamannya Telegram. Justru kita nggak ada Telegram. Tapi itu wadah untuk berinteraksi sesama fans saja ya, saling melontarkan isu terbaru, mengomentari pertandingan gitu ya sekarang Dreads Indo ya. Kalau Dreads Indo sih itu kayak fanpage sih Mas. Jadi kayak kita ngasih tahu nih berita Liverpool yang lagi hangat mungkin kayak gitu, atau rumor transfer. Jadi kalau bisa dibilang lebih aktif ya lebih diaktifkan, karena pusat beritanya itu dari Dreads Indo termasuk di Line ya. Jadi di Line. Jadi kayak yang dari Instagram kebetulan emang ada di Line. Jadi kayak kita copy aja paste. Cuman kalau di Twitter mungkin dia bisa diubah sedikit lah gitu. Cuman emang hampir tertuju, konotasinya hampir sama lah, seperti itu sih Mas, kurang lebih. Oke, karena ngomong tentang berita Liverpool terhangat, Mas Fatah, ini lawan Inter, berita terhangat tentang Liverpool gimana sih? Kalau lo baca ya di Twitter, itu fans Inter, ya, tapi fans Inter di luar ya, kalau ada berita Liverpool Inter, mereka jawab tolong jangan dibantai. Kalau udah 3-0 jangan nambah gol lagi. Pada pesimis semua anjir. Kalau dari Liverpool gimana sih fans Liverpool dalam menghadapi Liga Champions kali ini? Justru kalau kita itu takutnya sama fans-fans yang humble begini nih. Kita lebih berani sama itu bukan humble, geblek sih. Pesimis. Karena kita semua tahu ini tuh udah sekian lama nggak masuk babak 16 besar. Jadi semua kayak nothing tulus aja, udah nikmatin. Apalagi ngelihat track recordnya Liverpool kan di gimana. Itu udah justru yang tim-tim nothing tulus kayak begitu justru yang kita lebih takutin gitu. Kayak Liverpool kan sebenarnya bebannya justru makin memuncak ini, kayak apalagi skuad kejayaannya itu udah pada menurun semua, udah pada tua-tua semua kan. Jadi bebannya buat juara UCL itu musim ini kalau bagi gue sih ada di Liverpool. Siapa yang udah pada tua-tua ini maksud? Yang ibaratnya yang kan Liverpool itu kejayaannya 2018-2019 ya. Nah, yang menurut gue sih yang sekarang ini kan kita udah mulai proses regenerasi ya perlahan, dan kayak trio Firmino, Mane, Salah itu, terus juga tengahnya Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk itu ya menurut gue udah mulai kesempatannya udah semakin tipis lah sebagai prime timnya Liverpool itu kalau mau meraih gelar juara lebih banyak lagi gitu. Jadi bebannya itu ada di mereka buat jadi juara musim ini itu. Mereka udah 30 tahun semua, belum kan? Tapi emang udah mendekati. Udah 30. Lu sebutin Salah sekarang umur berapa? Gue nggak hafal nih. Salah juga 30, Firmino 30. Mane 30. Serius loh? Henderson 32 tahun ini. Ya, gitu. 90. James Milner 36. Kemarin gantiin Gerrard udah 32 aja anjir. James Milner 36. Nah, siapa lagi